Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke ilmu genetika. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Pernahkah kalian penasaran mengapa kita ini mewarisi berbagai sifat ataupun fisik dari perilaku orang tua kita? Misalnya warna mata kita, tinggi badan kita, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kita lakukan sehari-hari juga ada dalam keluarga. Nah, jawabannya terletak pada ilmu yang disebut dengan genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari bagaimana informasi genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, itulah yang membentuk siapa saat ini kita dan bagaimana kita akan berkembang ke depannya. Nah, sejak zaman dulu, para ilmuwan telah berusaha memahami bagaimana sifat-sifat ini bisa diwariskan dari turun-temurun. Pada abad ke-19, ada seorang ilmuwan namanya Gregor Mendel. Ia menemukan hukum dasar yang saat ini menjadi landasan ilmu genetika modern. Nah, Mendel ini melakukan eksperimen dengan tanaman kacang polong. Dia menemukan pewarisan sifat yang polanya kini kita kenal dengan hukum Mendel. Mari kita pelajari yang pertama tentang materi genetika, yaitu struktur, dasar, dan fungsi. Kromosom, gen, dan DNA kromosom adalah struktur dalam sel yang terbuat dari DNA dan protein yang membawa informasi genetik. DNA terbuat dari rantai panjang nukleotida yang berisi informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam tubuh kita, gen-gen yang terletak pada kromosom mengatur segala hal mulai dari warna mata hingga sifat-sifat lain yang mempengaruhi penampilan fisik dan perilaku. Kemudian ada alel dan genotip. Alel adalah varian gen yang terdapat pada suatu lokasi tertentu pada kromosom. Misalnya, dalam pewarisan warna mata, satu alel dapat mengkode warna mata coklat dan alel lainnya dapat mengkode warna biru. Setiap individu memiliki dua salinan gen, satu dari ibu, satu dari ayah. Jika kedua alel tersebut sama, misalnya nih kedua alel untuk warna mata adalah coklat, maka individu tersebut disebut dengan homozigot dan berbeda jika disebut dengan heterozigot. Selanjutnya adalah DNA dan RNA. DNA menyimpan informasi genetik yang dibutuhkan oleh sel. Sementara RNA bertanggung jawab untuk mengantarkan informasi tersebut ke ribosom untuk membuat protein. Proses ini sangat penting dalam berbagai fungsi tubuh dan diatur melalui dua tahapan, yaitu transkripsi pembentukan RNA dan dari DNA dan melalui translasi, yaitu terjemahan RNA menjadi protein. Kita masuk ke materi kedua, hukum Mendel dalam pewarisan sifat. Hukum segresi atau disebut juga hukum pertama Mendel. Nah, ini menyatakan bahwa pasangan alel untuk suatu sifat akan terpisah selama pembentukan gamet atau sel kelamin. Setiap gamet hanya membawa satu alel untuk setiap sifat. Dalam persilangan monohibrid, di mana hanya satu sifat yang diperhatikan, Mendel menemukan bahwa jika kedua induk memiliki genotip berbeda, misalnya dominan dan resesif, maka 75% keturunannya akan menunjukkan sifat dominan, sementara 25%-nya akan menunjukkan sifat resesif. Nah, ada lagi hukum kedua Mendel atau disebut dengan hukum berpasangan secara bebas. Hukum kedua Mendel ini menyatakan bahwa gen-gen yang mengatur sifat yang berbeda akan dipisahkan dan diwariskan secara independen satu sama lain. Ini berlaku ketika dua sifat diperhatikan dalam persilangan dihibrid.
seperti misalnya warna dan bentuk biji. Dan Mendel juga menemukan bahwa perbandingan fenotip keturunan dalam persilangan di hibrid mengikuti rasio sebagai berikut, yaitu 9:3:3:1. Sintesis protein dan kode genetik. Proses sintesis protein dimulai dengan transkripsi DNA menjadi RNA. Setelah RNA terbentuk, proses translasi terjadi di ribosom, di mana urutan basa pada RNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino yang membentuk protein. Proses ini penting karena protein yang dihasilkan menentukan berbagai fungsi sel, jaringan, dan organ dalam tubuh. Nah, kode genetik adalah serangkaian kode yang ada pada RNA yang mengarahkan bagaimana protein harus disusun. Kode ini bersifat universal di semua organisme, artinya kode yang digunakan oleh makhluk hidup ini sama, dan dari bakteri hingga manusia. Kita masuk ke materi keempat, yaitu interaksi gen dalam pewarisan sifat. Polimeri adalah interaksi antara dua atau lebih gen yang menghasilkan variasi dalam suatu sifat. Misalnya, dalam eksperimen dengan gandum, warna biji merah dapat dipengaruhi oleh beberapa gen yang bekerja sama. Kemudian ada kriptomeri. Di sisi lain, adalah gen dominan yang hanya menampakkan efeknya jika berinteraksi dengan gen dominan lainnya. Kemudian ada yang disebut juga dengan epistasis dan hipostasis. Epistasis terjadi ketika suatu gen menutupi atau menghalangi efek gen lain. Dalam eksperimen dengan gandum, gen yang menghasilkan warna hitam dapat menutupi gen yang menghasilkan warna kuning, sehingga yang kelihatan cuma warna hitam yang muncul pada fenotip. Kemudian ada lagi yang disebut dengan komplementer. Nah, komplementer ini adalah jenis interaksi di mana dua gen bekerja sama untuk menghasilkan suatu sifat, namun tidak akan muncul jika hanya satu dari gen tersebut hadir. Misalnya, dalam bunga linaria, dua gen yang bekerja bersama-sama mengaktifkan warna tertentu pada bunga. Kemudian, materi terakhir yaitu penyimpangan dari hukum Mendel. Pewarisan sifat yang menyimpang ini ada dalam hukum Mendel ketika interaksi kompleks antara gen. Misalnya seperti kasus polimeri, epistasis, dan kriptomeri, di mana rasio fenotip keturunan tidak mengikuti pola yaitu 3:1 atau 9:3:3:1 yang biasanya ditemukan dalam hukum Mendel. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, materi genetika memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sifat-sifat diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Mendel tentang hukum pewarisan sifat menjadi dasar dari studi genetika modern. Selain itu, interaksi antara gen dan faktor lingkungan juga berperan penting